Madanugrahaya paramam guhyam adhyatma sangitam Yadahi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuthanam dharmasya tadatmanam srijamyaham. Ini Bhagavad Gita yang dunia hafal. Yang kalau kita tidak hafal, sayang sekali. Hafal kan? Ini anak cucu kita harus hafal. Satu-satunya ini ya. Yadahi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuthanam dharmasya tadatmanam srijamyaham. Yadahi dharmasya glanir. Yada kapan saja itu artinya yada kapan saja di mana saja bagaimana saja yada kapan saja dharmasya glanir bhavati, ajaran dharma menjadi merosot. Nak melajin nagbang ngenduk napi ajaran agama tepu aja le. Napi nedukan ajaran agama atau yang minggir dari ajaran agama tepu aluang. Nika diagung-agungkan, nika dipuji-puji. Yada kapan saja. Di mana saja. Ada hal-hal seperti itu. Entah itu di negara barat, entah itu di Rusia, entah itu di Amerika, entah itu di Bali, entah itu di dalam diri kita, entah itu di luar diri. Yada. Kapan saja, di mana saja. Dharmasya glanir bhavati, ajaran kemuliaan dharma ni merosot. Seperti tadi yang sampaikan, hal-hal yang minggir dari agama nika diagung-agungkan, hal-hal yang mengarah kepada agama, kepada dharma, itu yang dikesampingkan, dicurigai, dituding, diabaikan, diobrak-abrik. Kapan saja hal-hal seperti itu ada, entah di luar diri kita, entah di dalam diri kita. Yadahi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuthana. Lalu berkembang biaklah. Apa yang berkembang? Abhyuthana dharmasya, hal-hal yang adharma itu yang berkembang biak. Hal-hal yang adharma itu yang dipuji-puji, diagung-agungkan. Abhyuthana dharmasya, hal-hal yang bukan agama berkembang biak, menjadi buruan dari setiap orang, menjadi buruan dari banyak orang. Jadi kapan hal-hal yang dharma yang merosot, yang dikesampingkan, yang dipojokkan. Abhyuthana dharmasya, hal-hal yang bukan agama yang diagung-agungkan. Hal-hal yang bukan agama menjadi agama. Kapan terjadi hal-hal seperti itu? Yadahi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuthana dharmasya tadatmanam tada. Yada kapan saja. Tada, saat itu. Apa yang saat itu? Tada atmanam srijamyaham. Tada, maka pada waktu itulah, pada saat itulah Tuhan atmanam langsung tedun. Widi jaga tedun. Yada kapan saja. Yang dua niki terjadi hal-hal yang dharma merosot, yang adharma berkembang biak. Tada, saat itu Tuhan akan widi jaga tedun. Napi tujuan itu tedun. Apa tujuan beliau hadir?
Apa tujuan beliau? Sri Jami. Beliau mengatakan, aham Sri Jami, aku akan lahir, aku akan muncul, aku akan datang. Aku akan segera hadir. Untuk apa? Paritranaya sadhunam satu, untuk melindungi orang-orang yang di jalan dharma. Kalau Tuhan tidak melindungi orang-orang yang berada di jalan dharma, beliau pasti tidak tenang di alam sana. Karena beliau menurunkan ajaran-ajaran dharma kan, orang-orang mengikuti ajaran dharma terus tidak dilindungi, tidak dijaga, beliau pasti tidak tenang di sana. Nah, abdi beliau harus yakin pasti dalam perlindungan penuh. Karena apa? Karena janji beliau, mereka yang di jalan dharma akan dilindungi. Paritranaya sadhunam, melindungi, tujuan beliau hadir ya. Beliau mengatakan, tadat manam sejamin, maka saat itu aku akan hadir. Untuk apa? Untuk melindungi orang-orang yang mulia, orang-orang yang berhati mulia, orang-orang yang baik hati, orang-orang yang tekun mempelajari ajaran-ajaran suci, orang-orang yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk tujuan-tujuan indah mulia suci. Paritrana, yang untuk melindungi orang-orang seperti itu beliau Sri Jami, aku datang, aku hadir, aku muncul untuk itu. Dan selanjutnya setelah paritrana sadhunam, setelah melindungi orang-orang yang mulia itu, winasaya caduskritam, winasa, membinasa. Kata binasa itu dari bahasa Sanskerta. Winasaya, untuk membinasakan caduskritam, orang-orang duskriti, orang-orang yang mengobrak-abrik ajaran-ajaran suci, orang-orang yang mengobrak-abrik orang-orang yang belajar ajaran-ajaran suci, itu yang di winasaya. Banyak cara dari Tuhan membinasakan orang-orang seperti itu. Yang paling tidak enak itu dibinasakan itu ya berbaring bertahun-tahun, punya segala, punya uang, punya segalanya punya, tapi berbaring amit-amit, entah di rumah sakit, entah di rumah sendiri, tidak bisa melakukan apa-apa, punya segala-segalanya punya, tapi dokter mengatakan Anda boleh makan bayam saja. Itu juga bagian dari winasaya. Jadi winasaya tidak seperti hanya cerita-cerita pewayangan ya. Kangsa misalnya langsung dibantai oleh Krishna, Rawana langsung ditembak, dibunuh oleh Rama. Tidak hanya seperti itu. Pembinasaan orang-orang yang melawan ajaran-ajaran agama. Banyak sekali. Yang orang-orang harus paham bahwa sedang dalam ya tanda tanya gitu ya. Nah, amit-amit. Nah, kita kalau mengetahui melalui ajaran suci seperti ini, yang dilindungi itu adalah orang-orang yang di jalan dharma. Tetaplah di jalan dharma. Jangan coba-coba menyakiti orang lain. Jangan coba-coba keluar dari jalan dharma. Tetap saja di jalan dharma. Walaupun kadang-kadang Anda diseret seperti Hanuman diseret di anggota di pembiaran di kalau sekarang kan di ruangan sabha dewan. Artinya di masyarakat diikat, diseret, disoraki, diludahi, dilempari, entah batu, entah apa, gitu, dikata-katai. Tapi Hanuman karena berada di jalan dharma yakin akan selamat rayu. Dan karena Hanuman menerima dengan tabah hati bahwa yang penting Tuhan melihat dia, kalau manusia atau
orang-orang melihatnya dengan cemoohan, tidak apa-apa. Diikat, disorakin, tidak apa-apa. Tapi Tuhan yang penting tidak menyoraki. Tuhan bentar lagi menyelamatkan dan meminggirkan mereka-mereka yang bertujuan jelek pada dirinya. Nah, itu menjadi bagian dari keyakinan ajak dari seorang abdi yang maha kuasa. Dan mereka yang ajak pada kaki Padma, Paduka Batara, Sri Wisnu, Paduka Batara Narayana, Paduka Batara Siwa, Mahadeva. Pada Paduka Batara, kaki Padma dari yang maha pelindung. Kalau ajak seperti itu, tidak akan terjadi apa-apa pada dirinya. Seperti Hanuman ya, Anggada, semua dalam perlindungan penuh. Jadi paritrana ya Pak Winasaya Cudiskitan. Dan tujuan ketiga dari Tuhan itu Sri Jami. Sri Jami artinya aku muncul, aku hadir, aku datang. Sri Jami, aku muncul. Tujuan dari Tuhan muncul ke sini selain melindungi orang-orang mulia yang berada di jalan Dharma dan membasmi mereka yang menghancurkan jalan Dharma, yang menolak, menentang jalan Dharma, yang menyakiti, menyiksa orang-orang yang berada di jalan Dharma. Selain dua tujuan itu, tujuan ketiga adalah Dharma Sangstha Panarthaya, untuk menegakkan lagi prinsip-prinsip Dharma yang murni sesuai perkembangan zaman. Agama ini pelan-pelan merosot. Tidak terasa agama itu mengalami perubahan. Tapi setelah perjalanan panjang akan kelihatan perubahan agama. Bahkan banyak yang dharmam itiya manasita manita masavrita. Hal-hal yang adharma itu dharmam itiya manit, dianggap dharma. Yang bukan ajaran agama orang akan terima itulah agama. Kebalik. Tapi setelah perjalanan panjang, kalau awal-awalnya perubahan sedikit orang nggak lihat itu. Tapi setelah perjalanan panjang akan kelihatan bahwa khususnya zaman-zaman Kali Yuga ini banyak hal-hal yang bukan agama dijadikan agama. Agama misalnya mengajarkan kasihi, sayangi, bertemanlah. Tetapi atas nama agama orang akan saling bantai, saling bunuh. Nah itu orang lain. Agama tujuannya kan itu orang kita. Ya. Agama itu tujuannya mempersatukan hati orang. Tapi zaman Kali Yuga itu agama itu bisa meminggirkan, memisahkan hati orang. Jadi setelah perjalanan panjang. Nah hal-hal yang seperti itulah akan ditegakkan lagi oleh Tuhan. Dharma Sangstha, Tuhan akan menegakkan lagi agama yang memang agama. Nah, sloka suci ini harus dihafal oleh setiap orang untuk menjaga diri supaya jangan keluar dari keyakinan pada Yang Maha Kuasa. Kadang-kadang ada tujuan tidak tercapai, kita protes pada Tuhan kan. Tuhan, saya sudah begini, saya sudah begitu. Dia ngampun ngaturan Banten sana ke pura ngerahin. Masih aja ada penderitaan. Jadi supaya orang tidak terpancing untuk meragukan kasih dari Tuhan Yang Maha Kuasa, perlu kita menghafal dua sloka ini, ya. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutana madharmasya tadatmanam sijamiham paritranaya sadhunam vinasaya chaduskritam dharma sangsthapanarthaya sambhavami yuge yuge.
Rahayu. Enten